Halo, saya Aris. Video ini merupakan bagian ketiga dari rangkaian video Excel Masterclass Query Editor. Agak telat uploadnya karena kebetulan jadwal training mulai padat lagi seperti biasa ya. Sebelum mengikuti video tutorial ini, pastikan rekan-rekan sudah mengikuti juga bagian pertama dan keduanya. Nah, pada bagian ketiga ini, saya akan membahas beberapa perintah query dasar yang sering digunakan, terutama dalam ruang lingkup pekerjaan sehari-hari. Link untuk download sampel datanya seperti biasa sudah saya cantumkan pada deskripsi video ini. Langsung kita mulai saja. Sumber data yang akan saya gunakan di sini ada 6 tabel data. Ini tersimpan dalam satu file yang namanya sumber data. Jadi kita lihat di sini ada 6 sheet ya, atau 6 tabel data. Ini sumber data yang akan kita gunakan. Dan sumber data ini akan saya import ke dalam file yang masih kosong, yaitu yang namanya hasil query. Jadi secara garis besar, ini sumber datanya. Filenya akan diimport ke sini, dan nanti query editornya akan kita kerjakan pada file hasil query ini. Jadi sumber datanya ini akan saya close saja. Kita hanya membuka satu file Excel yang masih kosong, yaitu yang namanya hasil query ini. Sudah saya bahas di video sebelumnya, untuk import data atau ngambil data dari sumber data, kita bisa menggunakan perintah get data. Perintah itu bisa kita dapatkan pada tab data, jadi klik tab data, perintahnya ada di bagian kiri, di sini get data, klik aja, lalu pilih format dan platform sumber datanya. Karena sumber datanya berupa file Excel, jadi saya pilih from file, lalu pilih from Excel workbook. Kita arahkan ke file sumber data kita, lalu klik import. Dan berikutnya akan ditampilkan jendela navigator seperti ini. Kita bisa lihat dulu preview datanya. Kalau sudah sesuai, kita langsung ambil semuanya aja ya, biar nggak bolak-balik. Jadi biar sekaligus, jadi kita aktifkan opsi select multiple item, lalu kita pilih saja semuanya. Nah, berikutnya hati-hati jangan langsung mengklik tombol load seperti yang sudah saya bahas pada video tutorial sebelumnya. Tapi yang kita gunakan di sini adalah perintah load to. Jadi klik tombol panah kecil, lalu kita pilih di sini load to. Tujuannya adalah agar kita bisa menentukan sendiri data-data ini mau kita masukkan kemana. Jadi saya pilih table aja di sini, kemudian pilih new worksheet, opsi data modelnya ini kita nonaktifkan. Klik OK, tunggu sebentar, dan sekarang tabel data dari file sumber data tadi sudah kita import semuanya ke dalam file hasil query ini. Sheet 1 ini nggak dipakai, jadi saya hapus saja. Delete ya. Kita save, oke? Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tabel data yang sudah rapi, namun ada juga beberapa tabel data yang masih berantakan. Contohnya seperti sampel 2 ini, dan tabel data yang ada di sheet sampel 6. Sementara kita tahu, pada video tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau kita mau melakukan olah data lanjutan, maka tabel data kita ini harus mengikuti konsep tabel data yang ideal. Nah, disinilah peran dari query editor. Jadi kita rapihkan tabel-tabel data kita yang masih berantakan, atau mungkin untuk keperluan lain mau kita hapus kolom-kolom yang tidak dibutuhkan, baris-baris yang tidak diperlukan juga, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan bantuan query editor. Bagaimana cara untuk masuk ke query editor ini? Caranya ada dua sebetulnya. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan perintah yang ada di tab data. Jadi klik tab data, kemudian klik tombol get data. Perhatikan di sini ada perintah namanya launch Power Query Editor. Jadi bisa menggunakan tombol perintah ini. Tapi cara cepatnya, kita bisa klik 2 kali aja pada daftar tabel yang ada pada panel Queries and Connection di bagian kanan ini. Klik ganda atau klik 2 kali di tabel manapun. Jadi sebagai contoh, misalkan saya klik 2 kali aja pada tabel sampel 2 ini, klik 2 kali, maka akan ditampilkan jendela Tools Power Query Editor seperti yang kita lihat di sini. Oke? Nah, pada Tools Query Editor ini, konten data yang ada di file Excel tadi yang sudah kita import itu akan ditampilkan semuanya.
Kita bisa lihat di sini di bagian kiri ada sampel 1 sampai dengan ke sampel 6. Dan ketika tools query editor ini terbuka, kita nggak bisa ngapa-ngapain di Excel-nya. Jadi kalau saya klik di Excel-nya itu nggak bisa, karena Excel-nya akan berada dalam kondisi terkunci. Kenapa bisa terkunci? Soalnya tabel datanya kan di take over atau diambil alih oleh si query editor ini. Jadi pada tools query editor inilah nanti kita bisa mengerjakan berbagai macam perintah sesuai dengan kebutuhan untuk merapihkan tabel-tabel data kita. Nah, setelah pekerjaan kita selesai di query editor, jangan langsung mengklik tombol silang ini. Walaupun sebetulnya boleh-boleh aja ya. Cuman yang disarankan, gunakanlah tombol perintah close and load yang ada di bagian paling kiri ini. Jadi misalkan udah selesai nih pekerjaannya di query editor, kita tinggal klik tombol close and load dan kembali lagi ke Excel. Oh, ada yang ketinggalan misalkan yang belum kita kerjakan di query editor, dengan mudah tampilkan lagi query editornya. Kerjakan lagi apa yang memang kita butuhkan, close and load lagi. Dan demikian seterusnya. Jadi kapanpun kita mau masuk ke query editor itu bisa ya, tidak hanya satu kali saja. Oke, saya tampilkan lagi query editornya. Nah, sedikit tambahan untuk tombol perintah close and load ini. Kalau kita perhatikan di bawah sini ternyata ada pilihan lain. Kalau saya klik, ada dua pilihan. Yang satu namanya close and load, satu lagi namanya close and load to. Kapan kita menggunakan close and load to? Perintah yang bawah ini itu masih gray ya, artinya belum bisa kita pakai. Ini baru aktif ketika nanti pada query editor ini kita menambahkan tabel yang baru. Jadi sebagai contoh di sini kan tabel datanya hanya ada 6 sesuai dengan sumber datanya. Mungkin kita mengerjakan perintah query tertentu yang menghasilkan tabel-tabel data baru di sini. Nah, ketika ada penambahan tabel data baru, maka yang digunakan adalah tombol perintah close and load to. Ini yang nanti akan kita bahas pada video-video tutorial yang berikutnya. Oke. Tak kenal maka tak sayang, jadi sebelum ngapa-ngapain, jadi kita mesti kenalan dulu sama user interface dari query editor ini. Kita lihat di bagian atas, ini adalah ribbon ya, seperti halnya ribbon yang kita dapatkan pada aplikasi Office. Pada ribbon ini ya terdapat beberapa tab, contoh di sini defaultnya ada 4 tab, mungkin nanti tabnya bisa nambah juga. Dan pada tiap-tiap tab ini terdapat beberapa tombol perintah. Perhatikan tombol perintah yang ditampilkan pada tiap-tiap tab ini. Ini beberapa tombol perintah sudah menunjukkan kegunaannya buat apa. Contoh ya, misalkan kalau kita perhatikan di sini ada perintah namanya remove row. Artinya perintah ini bisa kita gunakan untuk menghapus baris. Kita lihat contoh yang lain, di sini ada perintah namanya remove column. Artinya tombol perintah ini bisa kita gunakan untuk menghapus kolom. Di sini ada split kolom untuk memisahkan kolom, di sini ada replace value untuk mengganti nilai dan demikian seterusnya. Jadi, gimana caranya menggunakan perintah query buat beresin data-data kita? Gunakanlah tombol-tombol perintah yang ada di atas ini. Cara lainnya, tidak hanya menggunakan tombol perintah yang ada di atas ini. Perhatikan di bagian bawah pada konten data kita. Nah, pada kolom tertentu kita juga bisa menjalankan perintah query secara cepat. Misalkan pada kolom gender ini kita mau berbuat sesuatu nih di sini ya. Pada kolom gender ini tinggal klik kanan, berikutnya akan ditampilkan perintah-perintah query yang umum digunakan. Cara yang lainnya, yang terakhir bisa juga kita menggunakan icon yang ada di sudut kiri atas ini. Ini kalau misalkan saya klik, maka akan ditampilkan beberapa perintah query yang umum digunakan juga. Jadi dengan kata lain, untuk menjalankan perintah query kita, caranya ada 3. Cara yang pertama adalah menggunakan tombol perintah yang ada di atas pada ribbon, atau bisa juga pada kolom tertentu kita klik kanan, atau gunakanlah icon yang ada di sudut kiri ini. Cara manapun yang kita gunakan, hasilnya sama-sama saja. Oke, sekarang kita lihat bidang kerja utama kita ini dibagi menjadi 3 area secara garis besar. Area 1 atau bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Kita lihat bagian yang pertama dulu yang ada di paling kiri. Ini namanya adalah panel queries.
Panel queries ini berisikan tabel-tabel data yang kita import dari sumber data kita. Tadi kita ambil ada 6 tabel data, maka di sini akan ditampilkan 6 tabel data juga. Kedepannya mungkin kita bisa menambahkan tabel-tabel data baru untuk keperluan tertentu. Oke, tinggal klik pada salah satu tabel, maka akan ditampilkan konten datanya di bagian kanan ini. Ketika nanti tabel data yang kita olah di query editor ini sudah banyak, kita bisa mengelompokkan tabel-tabel data tersebut, yaitu dengan menggunakan perintah grouping. Caranya, pada area kosong di panel kiri ini, klik kanan, kemudian di sini pilih pada perintah namanya new group. Klik new group, muncul nih kotak dialog, tinggal ketikkan nama grup yang kita inginkan. Misalkan saya masukkan grup 1, klik OK, dan sekarang di sini sudah ditambahkan satu grup. Kita bisa menambahkan beberapa grup ya di sini. Kemudian tinggal masukkan saja mana tabel data yang mau kita kelompokkan. Misalkan sampel 1 ini saya masukkan ke grup 1, sampel 4 mungkin saya masukkan ke grup 1, sehingga nanti hasil akhirnya ini akan lebih rapih ya. Jadi kalau tabel datanya banyak, gunakanlah fitur grouping ini untuk menata tabel-tabel data kita. Oke, saya kembalikan lagi. Kan ini cuma sedikit, jadi kita nggak pakai grup lah ya di sini. Klik kanan, lalu pilih delete group. Kemudian untuk nama tabelnya, di sini kan sampel 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita mau rename juga gampang, tinggal klik 2 kali aja. Misalkan ini mau saya ganti dengan nama apa gitu ya. Tinggal klik 2 kali dan ketikkan nama tabel data yang kita inginkan. Oke. Berikutnya, kita pindah ke konten data utama kita yang ada di bagian tengah ini. Di bagian tengah ini ya konten datanya sama seperti halnya Excel, ada nomor barisnya, tapi di atasnya nggak ada ABCD ya, melainkan langsung tertulis judul-judul kolomnya. Nah, yang menarik adalah bahwa pada tiap kolom ini selalu diapit oleh dua icon kayak gini. Semua kolom sama. Apa kegunaannya? Icon yang sebelah kanan ini sama halnya dengan Excel. Kita gunakan untuk mengurutkan data pada kolom tersebut atau untuk melakukan filtering data seperti halnya filtering data yang suka kita lakukan pada Excel. Tombol sejuta umat ya, buat mengurutkan data atau untuk memfilter data. Nah, tombol yang sebelah kiri ini menunjukkan tipe data pada kolom tersebut. Jadi contoh di sini ikonnya ABC, ini menunjukkan bahwa kolom ini tipe datanya menggunakan tipe data teks. Kegunaan lain dari icon ini tidak hanya menunjukkan tipe data, tapi kalau misalkan kita klik, maka kita bisa merubah tipe data untuk kolom tersebut. Sebagai contoh misalkan di sini pada kolom customer ID, ini kalau kita lihat 123. 123 ini mewakili icon untuk tipe data numerik atau angka. Untuk ID ini nggak boleh angka ya, seharusnya teks. Gimana cara merubahnya? Tinggal kita klik pada icon 123 ini, klik. Kemudian kita pilih tipe data yang tepat, dalam contoh di sini yaitu teks, jadi saya klik teks. Akan muncul kotak dialog seperti ini, tinggal kita pilih replace current, dan sekarang hasilnya ikonnya berubah menjadi ABC yang menunjukkan bahwa kolom ini sekarang tipe datanya adalah tipe data teks. Oke. Jadi semua kolom itu selalu diapit oleh dua icon yang menunjukkan tipe data serta untuk mengatur tipe datanya serta satu icon lagi atau tombol untuk mengurutkan dan menyaring data. Kita pindah sekarang ke bagian yang ketiga, yaitu panel yang namanya query setting yang ada di bagian kanan ini. Panel ini adalah jantung utama dari tools query editor ini ya. Apa yang terdapat pada panel ini? Di bagian atas ini ada nama dari tabelnya, ini untuk rename nama tabel atau bisa juga tadi di panel sebelah kiri juga bisa ya. Nah, di bagian applied step ini berisikan perintah-perintah query yang sudah kita kerjakan. Artinya nanti apapun yang kita kerjakan pada konten data kita itu akan selalu ditambahkan pada bagian applied step ini. Oke, by default ketika kita pertama kali menjalankan tools query editor, ini biasanya sudah ada beberapa perintah query yang sudah ditambahkan secara otomatis. Contoh ya,
Misalkan saja saya mau hapus nih kolom gender ini, ceritanya nggak dipakai gitu. Gimana cara menghapusnya? Saya tinggal pilih aja kolom gender ini, kemudian kita lihat perintah yang bisa kita gunakan, di atas ini ada remove kolom, atau bisa juga menggunakan klik kanan. Kalau saya klik kanan, ternyata ada pilihan remove juga. Saya klik remove, dan sekarang kolom gendernya hilang. Ya, jadi sudah kita hapus ceritanya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada panel query setting ini, di bagian applied step, perintah query yang barusan kita kerjakan itu sudah ditambahkan di sini. Namanya adalah remove column. Perhatikan lagi, di sebelah perintah query ini ada tombol cross atau tanda silang. Tanda silang ini kita gunakan untuk menghapus perintah query tersebut. Jadi misalkan kita salah hapus. Harusnya bukan kolom gender yang kita hapus, melainkan kolom yang lain gitu. Dengan mudah, kita tinggal klik aja tanda silang ini di sebelah perintah query remove column. Jadi saya klik, dan sekarang kolom gendernya sudah balik lagi. Oke, jadi kalau nanti rekan-rekan sudah mulai menjalankan banyak perintah query, jangan takut salah. Karena apapun yang kita kerjakan, itu kita bisa hapus perintah query-nya kalau misalkan ternyata tidak tepat, dan bisa balik lagi ke state sebelumnya. Contoh berikutnya, pada tabel sampel 1 ini, kita lihat di sini ada beberapa customer ID ya, di kolom pertama ini, 101, 102, dan seterusnya. Ceritanya kita mau hapus nih, customer ID 101 dan 102. Jadi 2 baris pertama mau kita hapus, nggak dibutuhkan lah. Kita cari perintah query-nya. Kebetulan perintah query yang bisa kita pakai di sini namanya adalah remove row. Jadi saya pilih. Ada beberapa pilihan lain. Kita bisa remove top row yang ada di atas, bottom yang ada di bawah, dan seterusnya. Karena kita mau hapus 2 baris pertama, berarti yang kita pilih remove top row ya. Jadi saya klik remove top row. Pada kotak dialog yang ditampilkan, kita kan mau hapus 2, berarti ketikkan 2 aja di sini. Klik OK. Dan sekarang customer ID 101 dan 102-nya sudah lenyap ya, sudah menghilang, sudah kita hapus. Kita lihat sekarang di bagian applied step, perintah query-nya sudah ditambahkan juga. Tombol cross ini ya jelas untuk menghapus perintah query tersebut. Tapi kalau kita lihat, ternyata di bagian kanan ada icon yang lain, yaitu icon yang bentuknya gear seperti ini. Apa kegunaan dari icon gear ini? Nah, icon gear ini atau tombol gear ini kita gunakan untuk merubah opsi lanjutan pada perintah query tersebut. Sebagai contoh, misalkan harusnya yang kita hapus itu adalah sampai dengan customer ID 105. Artinya kurang 3 baris lagi kan? Nah, jangan kerjakan lagi perintah remove top row, tapi kita klik tombol gear-nya. Muncul lagi kan kotak dialog yang tadi. Tadi kan kita isikan 2, misalkan mestinya 5, berarti ini saya hapus, ganti dengan 5. Klik OK, dan sekarang hasilnya 5 baris sudah dihapus. Jadi start customer ID-nya mulai dari 106 ya. Tidak semua perintah query punya icon atau tombol gear ini, hanya beberapa perintah query tertentu. Jadi kalau misalkan mau memodifikasi perintah query yang sudah kita kerjakan, cari dulu ada tombol gear-nya enggak. Kalau ada, maka gunakanlah tombol gear tersebut untuk merubah opsi lanjutan pada perintah query yang sudah kita kerjakan. Oke. Nah, berikutnya perintah query ini juga bisa kita pindahkan urutannya, tapi tidak disarankan. Jadi contoh ya, misalkan di Moto Pro ini, oh harusnya ini di atas nih gitu. Jadi saya tinggal drag aja nih ke atas, kayak gini. Tapi ini tidak disarankan. Kenapa? Karena kadang hasilnya malah tidak sesuai dengan yang diharapkan dan malah berdampak ke perintah-perintah query yang lainnya. Jadi acak-acakan lah ceritanya gitu. Jadi walaupun fasilitasnya memang disediakan, saya tidak menyarankan. Jadi jangan pindahkan perintah query, mending kita hapus-hapusin aja sampai dengan yang salahnya lalu kita perbaiki kembali. Oke, ini saya hapus lagi ya. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus, benar-benar mau menghapus perintah query, mungkin ini harus saya isi dulu biar banyak.
Saya coba hapus ya. Ini hapus, jadi saya kerjakan beberapa perintah query di sini. Ini ngasal aja, nggak apa-apa ya. Ini mungkin saya remove lagi, ini saya remove top row, ngasal nih. Nah, kita kan udah ngerjain banyak perintah query. Terus ceritanya perintah query yang ini misalkan salah atau kurang tepat. Oh, ini nggak boleh nih, kita hapus aja. Jangan hapus langsung di tengah ini. Karena ya itu tadi, nanti hasilnya kadang malah menjadi berantakan. Jadi kalau memang kita mau hapus perintah query yang ini, hapusnya dari bawah. Ini dulu hapus, 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 dan baru kita hapus perintah query yang ada di tengah ini. Jadi walaupun bisa kita hapus yang di tengah, sangat disarankan untuk menghapus secara sequence. Jadi dari paling bawah sampai ke perintah query yang memang mau kita hapus. Jadi kita hapus, 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 dan hapus. Berurutan ya. Kemudian untuk melihat hasil akhir dari perintah query kita, selalu kita pilih pada perintah query yang terakhir. Karena kalau kita pilih pada perintah query tertentu, yang akan ditampilkan di bagian tengah ini pada konten datanya adalah hasil dari perintah query tersebut. Sebagai contoh, kalau saya klik source, ini kan isinya aneh ya, kok kayak gini gitu. Karena inilah hasil dari perintah query source tersebut. Saya pilih navigation berantakan, saya pilih promoted header lumayan, nah hasil akhirnya ada di perintah query yang terakhir ini. Jadi setelah semua pekerjaannya selesai, hati-hati selalu klik pada perintah query yang terakhir untuk melihat hasil akhir dari pekerjaan kita. Yang terakhir, pada bagian applied step ini, kalau nanti kita sudah menjalankan perintah query lanjutan, di mana kita benar-benar harus merubah struktur tabel data kita, sebaiknya kita hapus kedua perintah query ini. Jadi promoted header dan change type, itu kan otomatis ditambahkan ya. Kadang ada dua-duanya, kadang cuma satu. Sebaiknya kita hapus. Jadi sisakan hanya source dan navigation saja. Ini berlaku nanti untuk perintah-perintah query lanjutan. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih user interface dari tools query editor ini, serta kita sudah mengenal beberapa hal terkait dengan query editor ini. Sekarang kita akan bahas beberapa perintah query dasar yang umum dikerjakan ya. Yang pertama tadi sudah kita coba sepintas, yaitu perintah remove row yang ada di atas ini. Jadi ini kita gunakan untuk menghapus baris-baris data. Kalau kita klik, akan muncul banyak pilihan lain, ada top, bottom, alternate ini di tengah untuk menghapus baris duplikat dan lain sebagainya ya. Tinggal di-explore saja, nanti jangan takut salah karena perintah query-nya toh bisa kita hapus. Saya contohkan, misalkan kita akan coba hapus 10 baris pertama ini. Jadi dari customer ID 101 sampai 110 kita hapus ya. 10 ya. Jadi saya klik remove top row, lalu isikan dengan 10. Klik OK, dan sekarang customer ID-nya start dari 111. Kemudian kita akan coba hapus kolom, misalkan gender ini saya coba hapus, remove, state ini saya coba hapus, remove juga, kemudian zip code ini saya coba hapus juga ya. Jadi saya sudah menghapus 10 baris dan menghapus 3 kolom. Perintah query-nya sudah ditambahkan di sini. Oke, sekarang kita coba terapkan dulu ke Excel-nya dengan menggunakan tombol perintah close and load. Langsung saya klik aja close and load. Kita tunggu sebentar. Dan sekarang hasilnya, perhatikan pada sampel 1 ini, startnya dari customer ID 111 dan seterusnya. Kenapa? Karena customer ID 1 sampai dengan 10 tadi sudah kita hapus pada query editor. Demikian halnya dengan kolom-kolom data yang tadi sudah kita hapus juga. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih cara pengerjaan perintah query. Kita jalankan lagi ya query editornya. Setelah menghapus baris dan kolom, perintah berikutnya yang umum digunakan, kita pindah ke sampel 2. Perhatikan struktur tabel data ini. Ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena di sini ada null, ini entah apa yang ada di atas, dan judul kolomnya malah ada di sini. Kok bisa seperti ini? Saya coba tampilkan sumber datanya.
Karena sumber data yang kita ambil bentuknya kayak gini. Jadi di atas sini ada judul tabelnya, kemudian di sini ada beberapa bagian yang kosong, ada beberapa baris yang kosong. Makanya begitu kita import ke dalam Excel kita, ya hasilnya akan berantakan seperti ini, ya. Nah, tugas kita di sini kan beresin tabel-tabel data ini kan. Jadi kita lihat konten data kita startnya dari sini, dari baris kedua. Artinya yang atas ini kan nggak kita pakai. Kita gunakan perintah remove row dulu ya. Jadi klik remove row, kemudian kita pilih remove top row, kita isikan 1 di sini. Klik OK, baris kosongnya sudah hilang. Struktur tabel datanya sudah tepat sampai sini, tapi masih ada yang kurang tepat. Judul kolomnya ada di sini. Mestinya kan judul kolom ini dia naik ke atas sini kan, ada di bagian paling atas. Karena baris data pertamanya itu yang ini. Menggunakan perintah apa? Nah, pada query editor ada perintah sejuta umat. Namanya adalah perintah use first row as header. Gunakanlah baris pertama sebagai header atau judul kolom. Jadi kalau saya klik tombol perintah ini, klik, perhatikan sekarang struktur tabel datanya sudah tepat. Judul kolomnya ada di atas dan baris-baris datanya juga sudah sesuai. Tinggal kita cross check sekarang untuk tipe datanya. Ini sudah oke. Ini oke, ABC teks. Ini quantity oke ya. Dia merupakan data yang numerik. Perhatikan juga pada applied step. Ini sudah ditambahkan beberapa perintah query sesuai dengan yang tadi kita kerjakan. Oke, itu yang namanya perintah use first row as header. Perintah query berikutnya adalah perintah yang namanya replace value. Kita gunakan untuk mengganti data atau nilai. Sebagai contoh, misalkan ya, pada kolom area ini, data Bandung ini salah. Harusnya Medan gitu. Jadi kita mau mengganti semua kota Bandung ini dengan kota Medan. Misalkan contohnya kayak gitu. Gimana caranya? Kita cukup pilih kolom area ini atau field area ini. Kemudian kita klik tombol perintah replace value. Dan di sini tinggal kita isikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi value to file-nya saya isikan Bandung. Replace with-nya ini saya isikan Medan. Klik OK. Perhatikan hasilnya. Medan, Medan, Jakarta, dan seterusnya ya. Jadi semua teks Bandung itu sudah digantikan dengan Medan. Mungkin saya coba close and load dulu. Close and load. Kita lihat hasil akhirnya di sampel 2. Perhatikan, ini data areanya sudah Medan dan Jakarta. Sementara pada sumber datanya, ini datanya masih Bandung, Jakarta, Bandung, dan Jakarta. Oke, masuk lagi ke query editor. Perintah query berikutnya, kita pindah ke sampel 3. Oke, secara struktur, ini tabel datanya sudah oke. Sudah rapi kan? Jadi judul-judul kolomnya sudah ada di atas, konten datanya juga sudah oke. Cuman kalau kita perhatikan lebih saksama, ternyata banyak null di sini. Kenapa bisa banyak null? Saya akan buka sumber datanya, karena sumber datanya seperti ini. Jadi banyak sel-sel yang di-merge ya, atau disatukan. Sudah saya bahas pada video tutorial sebelumnya, bahwa untuk konsep tabel data yang ideal, itu data itu tidak boleh digabungkan atau di-merge. Jadi kalau sumber datanya ternyata di-merge, kayak gini, maka ketika kita import datanya masuk ke query, akan ditampilkanlah null. Jadi data yang benarnya itu dia taruh di bagian paling atas. Jadi null ini kan harus kita ganti dengan Medan, null yang ini harus kita ganti dengan Bandung. Bagaimana cara mengisi null-null ini sesuai dengan data yang ada di atasnya? Kita menggunakan perintah fill. Caranya pada kolom area ini, klik kanan, perhatikan di sini ada perintah namanya fill. Fill ini ada dua, ada fill down dan ada fill up. Kalau fill down, dia akan selalu mengikuti data yang ada di atasnya. Jadi yang null akan ngikut data yang ada di bagian atas. Kalau kita pilih fill up, ya kebalikannya.
Jadi data yang nol itu akan selalu mengikuti data yang ada di bawahnya. Dalam contoh kita di sini, 00 ini kan dia mesti ngikut data yang ada di atas ini. Berarti kita gunakan perintah fill down. Klik kanan pada area ini, pilih fill, lalu down. Perhatikan hasilnya, data nolnya sudah digantikan dengan data yang ada di atasnya. Oke, perintah query berikutnya, pindah ya ke tabel data sampel 4. Ini secara struktur oke ya, tabel datanya sudah oke, sudah ada judul atau header-nya juga sudah oke, tidak ada data yang nol karena tidak ada data yang di-merge. Ini saya buka di sumber datanya seperti ini. Secara sepintas sudah oke, tapi perhatikan lagi, ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena dalam satu kolom ini terdapat dua data, yaitu produk dan warna. Jadi kalau misalkan nanti kita mau bikin pivot atau chart gitu, berapa sih total penjualan untuk warna hitam aja gitu, kita nggak akan dapat datanya karena data tersebut berada dalam satu kolom. Artinya ini harus kita pisahkan menjadi dua kolom data. Gimana caranya? Kita gunakan perintah yang namanya split kolom. Oke, ini kalau saya klik, ada beberapa pilihan lagi. Kita bisa pisahkan kolom dengan menggunakan delimiter. Delimiter ini simbol pemisah ya. Bisa berdasarkan jumlah karakter, posisi, dan seterusnya. Ya, dalam contoh kita di sini ternyata data-data ini semua menggunakan delimiter koma. Karena ada delimiter komanya, jadi kita bisa menggunakan pilihan yang pertama, split column by delimiter. Gimana cara pakainya? Pilih kolom data yang mau dipisahkan, klik split column, lalu pilih by delimiter. Oke, pada kotak dialog yang ditampilkan di sini, tentukan delimiternya. Karena data kita di sini menggunakan koma, ya jelas di sini kita pilih koma juga. Kemudian split at-nya, ini kita pilih leftmost delimiter, artinya delimiter pertama yang ditemui dari arah kiri. Koma dan leftmost delimiter. Klik OK. Perhatikan hasilnya sekarang. Query Editor sudah membagi kolom ini menjadi dua kolom data, dipisahkan berdasarkan delimiternya. Tinggal kita sesuaikan judul kolomnya. Jadi misalkan yang ini saya ganti jadi produk, di rename seperti biasa ya. Dan yang ini kita ganti jadi color. Seperti ini. Oke. Perintah query yang berikutnya pindah ke sampel 5. Perintah query yang umum digunakan adalah perintah yang namanya group by. Group itu mengelompokkan. Artinya perintah ini kita gunakan untuk mengelompokkan data. Sebagai contoh pada sampel 5 ini, misalkan kan di sini ada kolom region ya. Region ini ada East dan West. Nah, kita pengen kelompokan nih. Kita cuma pengen menghitung berapa sih total quantity pada tiap region dengan mengabaikan data-data yang lainnya. Itu dimungkinkan pada query editor. Caranya seperti ini. Pada tabel sampel 5 ini, saya pilih dulu kolom region-nya. Oke, kemudian kita klik perintah group by-nya. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada pilihan basic dan advanced. Ini perbedaannya dari sisi nilai akhir yang mau dijumlahkan serta penambahan groupingnya. Sementara saya pilih basic dulu aja ya. Ini yang ditanyakan, apa yang mau kita kelompokkan? Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam contoh di sini kan region, berarti saya pilih region. Nah, hasil dari pengelompokan data ini pastinya akan menghasilkan satu kolom data yang baru. Apa nama kolom datanya? Misalkan saya masukkan di sini quantity atau jangan quantity deh. Total quantity. Gini ya. Operasi kalkulasinya apa? Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan, sum average, dan seterusnya. Saya pilih sum aja. Nah, kolom nilai apa yang mau kita jumlahkan? Tinggal kita tentukan juga sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya hanya mau pilih kolom data quantity. Jadi saya klik quantity, lalu klik OK. Dan hasilnya seperti ini.
Jadi query editor sudah mengelompokkan data dengan mengabaikan kolom-kolom data lainnya. Hasilnya hanya is, west, dan berapa total kuantitinya. Group by ini juga bisa kita tambahkan beberapa pengelompokan. Artinya pengelompokannya nggak cuma satu. Kita coba ya, ini saya hapus lagi perintahnya. Balik lagi ke state awal. Kita pilih lagi group by. Sekarang kita pilih advance. Misal ya, yang pertama ini tetap region. Nah, pada tiap-tiap region, misalkan saya ingin mengelompokkan berdasarkan city atau kota. Berarti tinggal klik add grouping, dan di sini saya pilih city. Jadi nanti yang akan dikelompokkannya itu adalah berdasarkan region, juga berdasarkan kota atau city. New column name-nya sama, saya pakai total quantity lagi aja. Total quantity, ininya sum, ini kita pilih quantity juga. Klik OK, dan hasilnya seperti ini. Ini region dikelompokkan, city-nya juga dikelompokkan. Mungkin ini kita sort dulu, biar kelihatan pengelompokannya. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Jadi kolom-kolom data yang lainnya diabaikan, hanya fokus ke pengelompokan untuk region dan city, serta berapa total quantity untuk pengelompokan tersebut. Kita coba close and load. Kita lihat hasil akhirnya. Kayak gini ya, hasil akhirnya. Jadi dari sumber data yang seperti ini, datanya banyak, kita sudah kelompokkan dengan menggunakan bantuan query editor menjadi seperti ini. Masuk lagi ke query editor. Nah, demikian contoh beberapa perintah query yang umum digunakan ya kalau dalam ruang lingkup pekerjaan sehari-hari. Jadi tadi ada apa aja? Remove row, remove column, kemudian tadi use first row as header, jangan lupa ya, untuk menaikkan baris menjadi header, replace value, kemudian tadi ada fill, split column, dan group by. Sekarang kita coba menerapkan semua perintah query dasar tersebut untuk membereskan tabel data yang ada di sampel 6 ini. Ini acak-acakan banget. Kenapa bisa acak-acakan seperti ini? Kita lihat. Karena sumber datanya seperti ini. Jadi di atas ini ada judul, keterangan, bagus ya kalau di Excel, cuman nggak bisa diolah lebih lanjut. Di sini ada data yang di-merge, year 2024, kemudian di sini kita lihat ada yang di-merge juga, di sini ada notes, ini malah kosong, isinya hanya diarsir. Oke, kita coba bereskan secara step by step ya, untuk data sampel 6 ini. Yang pertama kita hapus-hapusin dulu bagian-bagian tabel data yang nggak dibutuhkan. Tabel data kita ini kan yang dibutuhkan cuman ini ya. Ini nggak dipakai, baris-baris di atas, terus yang ini juga nggak dipakai year 2024. Karena kan year 2024 ini bagian yang ini. Mau ngapain coba diolah di Excel ya. Jadi kita hapus dulu kolom pertama ini. Klik kanan, lalu saya pilih remove. Beres ya. Sekarang baris atas ini kita hapus juga. Jadi remove row, lalu pilih remove top row, masukkan 4. Oke. Kemudian ini masih belum tepat. Judul kolomnya ada di baris pertama. Kita gunakan perintah use first row as header. Selesai. Struktur tabel datanya sudah oke. Apalagi yang harus kita perbaiki di sini? Ini order date sudah tepat ya. Market dan region, 2 data dalam satu kolom. Tinggal kita split kan. Jadi pilih split kolom. By delimiter ya, karena ada komanya di sini. Kita pilih koma, ininya left. Delimiternya koma semua benar ya. Klik OK. Dan selesai. Ini market, dan yang ini region. Kita sesuaikan dulu. Market, dan ini region. Oke. Produk ID ini sudah tepat. Kategori ini masih banyak yang null. Kenapa masih banyak yang null? Coba kita lihat sumber datanya. Karena di sini ada sel-sel data yang di-merge. Kita gunakan cara yang tadi, yaitu menggunakan fill down. Klik kanan di sini. Pada kolom kategori, pilih fill, lalu down. Selesai.
Subkategori oke, priority oke, kolom notes, kita lihat di sumber data kosong ya, hanya arsiran saja. Jadi ini kita hapus saja kolom notes-nya, remove, klik kanan remove. Price, perhatikan di sini, price ini harga, jadi harga untuk produknya. Ini dikenali dengan tipe data teks. Kok bisa teks? Karena ternyata pada data harga ini ada nilai mata uangnya. Ini nggak bisa kita olah lebih lanjut. Jadi harus kita pisahkan dengan menggunakan perintah split column. Jadi kita pilih price, split column lagi, by delimiter lagi ya. Nah, delimiter yang kita pakai antara currency atau mata uang dengan angkanya ini adalah spasi. Jadi di sini kita pilih space. Ininya leftmost delimiter tetap. Maaf. Mana dia menghilang? Maaf, maaf. By delimiter, ininya space, leftmost delimiter, dan oke. Dan hasilnya seperti ini ya. Sudah dipisahkan, ini angkanya dan ini currency-nya. Mungkin currency-nya saya hapus saja. Ini remove aja. Dan ini saya sesuaikan. Titik 2-nya hapus ya, biar rapi. Price-nya sudah, quantity-nya sudah. Cross-check tipe data. Mudah ya, ABC text, ABC text. Ini sudah oke semua. Ini juga sudah numerik, price 123, quantity 123. Selesai ya, beres-beres datanya. Coba kita close and load. Tunggu sebentar, dan hasilnya seperti ini. Jadi dari data yang kayak gini, sumber datanya seperti ini, kita sudah rapihkan dengan menggunakan bantuan query editor. Cukup dengan menggunakan perintah-perintah dasar query saja dan hasilnya sudah rapi. Nah, dengan adanya query editor ini, maka kalau nanti terjadi perubahan, revisi, atau penambahan data pada sumber datanya, berhubung perintah-perintah yang biasa kita kerjakan sudah di-handle oleh query editor ini, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi secara garis besar ya. Walaupun sebetulnya tetap sih mesti ada pekerjaan tambahan, tapi secara garis besar sih nggak perlu ngapa-ngapain. Sebagai contoh ya, di sampel 2 ini kan tadi kita sudah mengganti semua data Bandung dengan kota Medan. Ini saya save dulu. Sekarang saya coba, ini saya close dulu, saya coba buka sumber datanya. Pindah ke sampel 2. Nah, ini kan masih Bandung semua ya. Kita coba tambahin datanya. Mungkin saya copy paste saja di sini. Copy paste biar datanya nambah. Jadi sekarang datanya sudah nyampe baris ke-23 dan di sini masih banyak teks yang bertuliskan Bandung. Ini saya save. Sekarang kita buka lagi hasil query-nya. Buka sampel 2. Perhatikan di sini masih sampai baris 12. Tadi kan datanya sudah kita tambah ya. Kita coba refresh di sini. Dan hasilnya, baris datanya nambah, dan Bandungnya tetap nggak ada. Kok bisa nggak ada? Karena tadi pada query editor, kita sudah menjalankan perintah query untuk mengganti semua kata Bandung pada sampel 2 ini dengan Medan. Makanya begitu kita refresh datanya, walaupun datanya tetap salah, ya masuk ke query editor, dilempar lagi ke Excel, hasilnya tetap kita mendapatkan data yang sudah tepat, yaitu mengganti semua teks Bandung dengan Medan. Nah, sampai sini mudah-mudahan rekan-rekan sudah bisa melihat kegunaan dari query editor secara garis besar. Jadi ada perubahan di sumber data, lewat query editor, dibereskan secara otomatis, dan masuk ke Excel-nya ini sudah dalam tampilan yang sudah rapih dan sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan. Oke. Bagian keempat nanti insya Allah saya akan membahas bagaimana cara merubah struktur tabel data pada query editor atau mungkin menggunakan perintah query lanjutan lah ya. Jadi sampai ketemu lagi di video Excel Masterclass Query Editor bagian yang keempat.